Om Swastiastu, sahabat yang baik dan umat sedharma yang terkasih. Saya memperkenalkan rubrik baru, Dharma Tula, di channel Manikeni Empu Jaya Prema ini. Rubrik ini berisi diskusi masalah-masalah agama, atau minimal berisi tanya jawab antara saya dengan siapa saja yang mengikuti channel ini. Diskusi atau obrolan semacam ini disebut dengan Dharma Tula. Jika Dharma Wacana sifatnya satu jalur saja, maka Dharma Tula bisa dan saling bertanya jawab. Namun saya belum berpikir bagaimana teknisnya. Yang jelas, saya tak ingin memonopoli kebenaran di dalam Dharma Tula ini. Kita tetap bisa berbeda pendapat. Kebenaran bisa datang dari segala arah. Sulinggi atau pendeta Hindu tidak selalu benar. Ada kalanya yang benar itu orang yang bukan sulinggi, petani kopi misalnya. Bukankah di dalam ajaran Hindu ada sloka yang banyak dikutip orang bahwa kebenaran itu bisa datang dari mana saja? Ano badrah yantu wiswatu adadasu aparicca ubida. Sesungguhnya sloka yang lengkap tentang ini dikutip dari sloka Yajurveda 25.14. Bunyinya begini: Ano badrah kratapo yantu wiswatu ada vasu aparitasa ubida dewa no yata suadamit rade asan aprayupo raksitaro daiva dip. Semoga pikiran yang mulia, yang tidak berbahaya, gagasan yang menguntungkan datang kepada kami dari segala arah. Para dewata yang senantiasa waspada, senantiasa memberi berkah setiap hari dan bermanfaat bagi kemajuan. Nah, umat sedharma, mari kita memanfaatkan channel ini untuk berdiskusi atau bertanya jawab soal-soal agama, terutama masalah tatwa, masalah filsafatnya. Kalau masalah ritual, apalagi seluk-beluk soal sesajen, soal Banten, sepertinya ada tempat lain untuk berdharma tula. Saya ingin batasi masalah tatwa dan bahkan terutama hal-hal yang sangat aktual yang ramai dibicarakan masyarakat kekinian, sehingga perbincangan kita ada manfaatnya dan memberi masukan bagi permasalahan yang dihadapi umat saat ini. Karena itu mari manfaatkan channel ini dan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan informasi. Untuk kali yang pertama ini saya akan mulai dengan pertanyaan yang sudah diajukan beberapa semeton sahabat yang saya rangkum jadi satu. Saya bacakan pertanyaannya. Di media sosial ramai diperdebatkan polemik Hare Krishna dengan Hindu budaya Bali. Perdebatannya kemana-mana. Namun yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan istilah Tuhan Krishna itu? Apa maksudnya Krishna itu Tuhan? Sahabat yang baik dan umat sedharma yang terkasih, saya sebenarnya malas ikut nimbrung dalam polemik Hare Krishna dengan Hindu budaya Bali itu. Sudah melebar kemana-mana polemik ini. Sudah tidak fokus lagi ke masalah perbedaan ritualnya. Bagaimana kalau saya batasi Dharma Tula kali ini dengan fokus mengambil tema
Tuhan menurut ajaran Hindu dan yang ada di dalam kitab Weda. Urusan Hare Krishna tidak usah saya singgung terlalu banyak. Di dalam kitab Weda tidak ada kata Tuhan. Tentu saja tidak ada, karena Tuhan itu adalah bahasa Indonesia. Sementara kita tahu Weda berbahasa Sanskerta. Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, semua menyebut kata Tuhan jika pembicaraan di dalam bahasa Indonesia. Bukankah Pancasila pada sila pertamanya menyebut kata Tuhan? Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi jika menyangkut masalah intern, apalagi dalam kaitan dengan ritual, maka nama Tuhan berganti dengan apa yang ada di dalam kitab sucinya. Orang Islam menyebutnya Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Penganut Nasrani menyebutnya Tuhan Yesus. Dan begitu juga agama-agama yang lain menyebut dengan apa yang tercantum di dalam kitab suci mereka. Dalam ajaran Hindu, Tuhan itu adalah Brahman di dalam kitab suci Weda. Namun dalam praktek lokalnya, karena agama Hindu menyebar di berbagai pelosok daerah dengan mengadopsi budaya lokal, maka istilah Brahman pun diganti menjadi bahasa lokal. Dicari nama-nama lain. Di Bali disebut Yang Widi. Widi berasal dari kata wid atau wid di dalam Sanskerta, dan itu artinya sinar suci. Para leluhur kita di Bali sangat terpukau pada istilah sinar suci untuk memuliakan Tuhan. Karena semua ritual yang ada di Bali tak akan sempurna jika tidak ada unsur apinya. Agni Pinaka Saksi, orang sering mengatakan itu. Api adalah saksi. Saksi dari setiap ritual yang ada. Kita bisa lihat dalam ritual di Bali, kalau ada upacara pembersihan atau apa yang disebut dengan pengersikan, yang pertama-tama diberikan sesajen adalah api yang disebut dengan api penimpu. Ada 3 batang bambu yang diikat jadi satu dan dibakar. Padahal di sana cuma ada 1 banten kecil yang disebut canang sari. Setelah itu diperciki dengan tirta, barulah kemudian dilanjutkan ke tempat yang lain, seperti Sanggar Surya yang bantennya banyak. Ada Pejati, ada Suci, ada Ayaban, dan lain-lainnya. Kata Widi juga berarti pencipta. Yang Widi berarti dia sang pencipta. Di Hindu Keharingan yang menyebar di seluruh Kalimantan, Tuhan disebut beda lagi. Ranying Hatala Langit. Atau kadang cukup disingkat menjadi Ranying Hatala. Sama dengan di Bali, Yang Widi bisa disebut lebih panjang lagi, Yang Widiwasa. Atau bahkan di beberapa tempat dipanjangkan lagi menjadi Ide Sangyang Widiwasa. Demikian pula di daerah lain, Tuhan disebut dengan nama-nama lokal sesuai dengan budaya setempat. Tuhan itu hanya satu, esa, tunggal, tetapi bersinar di dalam bentuk yang berbeda-beda. Ini ada di kitab Atharva Weda 13.3 sloka 7, bunyinya Yad Ekam Jyotir Bahuda Viwati. Terjemahannya, ada satu Tuhan yang agung bercahaya. Dia bersinar
dalam bentuk yang berbeda-beda. Apa sinarnya itu? Sinar-sinar itu adalah dewa, berasal dari kata deep, juga kemudian menjadi dep, dan akhirnya disebut deva, dewa dalam lafal Indonesia. Nah, dewa inilah yang banyak kita kenal. Itu sesungguhnya adalah sinar-sinar suci dari Tuhan, sebagian dari sifat-sifat Tuhan, tetapi bukan Tuhan itu sendiri, bukan Tuhan yang maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Tuhan yang Maha Esa meliputi seluruh alam. Itu ada di Sloka Rigveda, kitab ke-1, poin 164, Sloka 31. Bunyinya, Awavirati Bhuvanesu Anta. Karena Tuhan yang Maha Esa meliputi seluruh alam, maka dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Tak ada sejengkal tanah pun di mana Tuhan tidak ada. Tuhan bahkan mengambil setiap bentuk alam semesta sesuai yang diwahyukan pada kitab Rigveda, buku ke-8, poin 58, sloka 2 yang berbunyi, Ekam Vaidam Vibhavuva Sarvam. Tuhan Maha Besar, tetapi juga Tuhan Maha Kecil, sehingga Tuhan bisa masuk ke setiap hati manusia. Kitab Rigveda buku 10 poin 82 sloka 7 menyebutnya, Anyat Yusmakam Antaram Bhavuva. Tuhan yang Maha Esa ada di dalam hatimu. Intinya adalah Tuhan itu tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak berjenis kelamin, tetapi satu adanya. Ekam Eva Widyam Brahman. Hanya ada satu Tuhan, yakni Brahman. Ada yang bertanya, kalau hanya ada satu Tuhan, kalau ada pemujaan di Pura Besakih, maka Tuhan tidak ada di pura yang lain. Itu kalau dalam pengertian Tuhan yang bisa kita pikirkan, dan Tuhan yang tidak memenuhi alam semesta. Padahal ajaran Hindu mengajarkan Tuhan itu acintya, yang tak terpikirkan, juga seharusnya yang tak mampu kita pikirkan, dan yang tak harus kita pikirkan keberadaannya. Jadi memang sia-sia kita berpolemik soal Tuhan. Tuhan dalam ajaran Hindu tidak berjenis kelamin, tidak laki maupun tidak perempuan, dan juga tidak banci. Laki, perempuan, dan banci itu hanya ukuran makhluk nyata dan terbatas pada khususnya manusia. Hewan barangkali tidak ada yang banci. Ukuran itu hanyalah untuk membantu manusia dalam memahami sesuatu yang abstrak dan tidak terbatas. Sifat-sifat dan karakter Tuhan itu sangatlah banyak. Dan sifat-sifat itu terbagi dalam sinar-sinar suci Tuhan yang dikenal dengan sebutan dewa. Karena itu dalam Hindu ada dewa dengan sifat-sifat laki, dan ada dewa dengan sifat-sifat perempuan. Dan itu hanyalah metode awam untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Karena dalam Upanishad dikatakan bahwa Tuhan itu neti-neti, yang artinya bukan ini dan bukan itu. Tuhan itu jauh tetapi juga dekat, seperti lagunya Bimbo yang sangat legendaris itu.
Tuhan itu memenuhi segala ruang. Beliau bersifat wiapi, wiapaka, meresapi segala di dunia. Tidak ada sesuatu tempat pun yang beliau tidak tempati. Beliau berada di sini dan juga berada di sana. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan yang Maha Kuasa juga disebut Hana Tanhana, yaitu wujud yang ada tetapi tidak ada. Karena kita tidak mampu melihat wujud Tuhan, namun Tuhan itu ada. Karena itu Tuhan juga disebut Acintya, artinya Tuhan tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Tuhan itu tidak nampak oleh mata, namun dirasakan, diyakini, seperti napas di dalam tubuh kita sendiri. Kita bisa dan merasakan bernapas. Bagaimana wajah udara itu? Apa warnanya? Kita tidak tahu. Tidak ada patung atau lukisan Tuhan atau Brahman dalam Weda. Bagaimana membuatnya? Karena Tuhan atau Brahman itu acintya, tak terpikirkan dan tidak berwujud. Yang ada adalah patung dari sinar suci Tuhan atau Brahman yang disebut dengan dewa-dewi itu. Itu pun seniman, pelukis, pematung menyesuaikan dengan budaya lokal. Dewi Durga misalnya, dalam wujud patungnya atau gambarnya di Bali dibuat seram, menakutkan. Karena di Bali, Dewi Durga lebih disembah sebagai pemeralina atau orang awam mengaitkan dengan kematian. Di India, Dewi Durga itu dilukiskan sangat cantik. Karena ada pemujaan Dewi Durga sebagai dewi yang memberikan kesaktian. Ada kuil Durga Ma di Tangerang, Banten. Dan Dewi Durga dipuja dengan memohon keberkahannya yang baik. Saya ingin sedikit memberi pengetahuan tentang Dewi yang sejatinya adalah sakti atau pendamping suci dari para dewa. Bukan istri sebagaimana kita yang manusia. Setiap dewa ada saktinya. Brahma misalnya, sebagai dewa pencipta, saktinya adalah Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan. Bagaimana dunia diciptakan kalau tidak disertai dengan menurunkan ilmu pengetahuan? Ini sekedar contoh kecil. Tuhan memenuhi seluruh alam semesta, karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Itu artinya Tuhan ada di mana-mana. Tak ada satu tempat pun di bawah kolong langit ini yang tidak dihuni oleh Tuhan. Mantram Gayatri yang merupakan ibu dari segala mantram. Mantram yang dijadikan awal dari puja Trisanya. Diawali dengan kata Om Bhurbuah Swah. Artinya Tuhan yang memenuhi alam bawah atau jagat raya ini, Bur, yang memenuhi alam tengah, Buah, dan yang memenuhi alam atas atau angkasa, Swah. Seluruh isi semesta ini dipenuhi oleh Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Krishna? Dan apakah Krishna itu Tuhan? Saya tak perlu lagi menjelaskan, karena sudah gamblang. Tuhan itu tidak bernama. Tuhan itu ya Brahman dalam Weda, Hyang Widi dalam lokal Bali. Tuhan tidak berwujud.
Kemudian kita tahu dalam kitab Itihasa, Krishna yang perannya besar sekali dalam kitab Mahabharata berwujud. Krishna itu wujudnya lelaki di dalam Itihasa. Sementara dalam Hindu jelas menyebut Tuhan itu acintya, tak terpikirkan, termasuk tak perlu dipikirkan pula apakah Tuhan itu lelaki atau perempuan. Tetapi sinar-sinar beliau begitu banyak, dan itu kita wujudkan dalam rupa seperti mematungkannya, melukiskannya, sehingga ada patung dewa dan patung dewi, lukisan dewa dan lukisan dewi. Tetapi penamaan sinar-sinar itu sudah ada pakemnya, sesuai fungsi dan tempatnya di setiap penjuru mata angin. Brahma misalnya ada di selatan, Wisnu di utara, dan seterusnya. Krishna tidak ada di dalam deretan dewa-dewa itu. Dalam kitab Hindu, Krishna itu dikenal sebagai awatara ke-8 Dewa Wisnu. Apakah awatara itu Tuhan? Di sini orang boleh berbeda pendapat. Kalau pendapat saya adalah, mohon maaf kalau saya salah, awatara itu adalah sifat-sifat Tuhan yang turun ke bumi. Dan bukan Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi mengambil porsi tubuh awatara. Dalam hal Krishna sebagai awatara, sifat-sifat Wisnu yang dibawanya, bukan sifat Brahma, bukan sifat Siwa, bukan sifat Mahadewa, dan seterusnya. Kalau awatara itu adalah Tuhan seutuhnya, Tuhan sesempurnanya, turun ke dunia. Di mana dia turun, hanya di situ ada Tuhan. Artinya begitu kan? Sebutlah ketika awatara Wisnu ke-8 ini turun menyusup ke tubuh Krishna di benua India, sebagaimana dalam Itihasa Mahabharata. Dan rentang waktunya tentu ada. Berarti di bagian lain di dunia ini, di benua Amerika, di benua Eropa, Afrika, termasuk di Indonesia, tidak ada Tuhan dong. Ini kan bertentangan dengan sloka Tuhan yang memenuhi seluruh alam semesta. Kalau disebutkan ada Tuhan lain di benua Amerika, Eropa, Indonesia, jauh dari India, ini juga bertentangan dengan sloka Tuhan yang satu, Brahma. Jadi kalau kita membaca sloka haruslah utuh, tidak bisa menafsirkan sepotong-sepotong. Tapi saya tahu pertanyaan di dalam Dharma Dula ini mau menggiring saya ke polemik Hare Krishna. Sekali lagi saya jelaskan, posisi saya tak mau menggugat atau mendebat keyakinan penganut Hare Krishna. Kalau Hare Krishna menyebut dan yakin Tuhan itu adalah Krishna, dan mereka menyebutnya Tuhan Krishna, ya sudahlah, untuk apa dikomentari? Keyakinan mereka silahkan. Tetapi yang tegas mau saya katakan, kalau dalam keyakinan agama Hindu yang saya peluk, tidak ada Tuhan Krishna, bahkan tidak ada Dewa Krishna. Titik. Krishna bukan Tuhan, bukan pula Dewa. Ingat, ini dalam ajaran Hindu. Jangan dibawa-bawa ke ajaran lain. Tidak ada pelinggih atau pura yang memuja Krishna di dalam ritual Hindu di Bali. Karena leluhur orang Bali bukanlah orang yang bodoh, yang tidak membaca Weda. Leluhur orang Bali tahu
kalau Krishna itu adalah awatara, bukan dewa, dan bukan Tuhan, bukan Brahman yang ada di dalam kitab Weda. Tetapi kalau penganut Hare Krishna menyebutnya dan yakin Tuhan Krishna, ya silakan, asal jangan dikaitkan dengan Hindu. Seperti pula umat Nasrani menyebut Tuhan Yesus, ya kita sebagai umat Hindu tidak perlu mempersoalkan. Kalau itu dibawa ke ajaran Hindu, ya tidak tepat, karena Yesus ada wujudnya, ada kelaminnya, dan seterusnya. Tetapi itu adalah hak umat Nasrani meyakininya. Mereka punya bacaan lain, mereka punya keyakinan yang berbeda dengan kita di Hindu. Mereka punya agama yang sudah jelas-jelas berbeda. Tak bisa ajaran agama dicampur adukkan. Wong kitab sucinya berbeda. Jadi intinya adalah Tuhan Krishna tak dikenal di dalam ajaran Hindu. Tetapi kalau ajaran lain seperti keyakinan Hare Krishna, ya terserah mereka. Pendiri Hare Krishna sendiri sudah menyebutkan Hare Krishna bukan Hindu. Jadi sampai di sini tidak ada masalah. Dalam menjalankan ajaran agama, kita seharusnya tidak usah merecoki keyakinan orang lain. Demikian seri pertama Dharma Tula ini, semoga ada manfaatnya. Seperti yang saya sebut di awal, dalam Dharma Tula ini kita bisa bebas berpendapat dan tidak harus kebenaran itu ada pada saya. Bisa jadi saya salah. Saya menunggu pertanyaan yang lain. Bisa lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau lewat komentar di channel YouTube ini. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om.